dari Dinas Kominfo sedang ada di Kampung Talengen. Ada Bapak Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Sangihe yang bersama-sama turun lapangan. Ada penyuluh pertanian, ada pengurus dan anggota kelompok, khususnya kelompok tani muda Bira Gotong Royong dalam rangkaian menikmati berkat Tuhan lewat hasil panen kebun rica. Melalui Dinas Pertanian khususnya dalam mengembangkan serta mendukung petani-petani muda yang ada di sini, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi sebelaku instansi teknis Dinas Pertanian mempunyai program khusus dalam hal pengembangan khususnya ini hortikultura atau dengan komoditi lain itu khususnya pangan lokal. Nah, di sini kami memfasilitasi dengan pemberian saprodi, jadi pupuk benih bagi para petani atau kelompok tani, juga termasuk ini kelompok petani milenial dengan komunitas petani muda Sangihe ini. Nah, selain itu juga kami melakukan pendampingan di lapangan oleh teman-teman penyuluh. Ini yang kami lakukan dan kami mensupport terus ini, dan bangga bagi kami mengapresiasi untuk para petani muda ini yang dalam kondisi apapun mereka ini tetap eksis dalam hal menanam, kemudian kerjasama antara sesama petani atau kelompok untuk termasuk dalam hal menyediakan pangan di daerah ini. Nah, Bapak, pada saat ini apakah di daerah Sangihe ini petani muda itu yang telah difasilitasi oleh Dinas Pertanian sejauh ini sudah berapa banyak ya, Pak? Jadi yang terdaftar itu melalui mereka ini teman-teman petani muda atau milenial dengan komunitas petani muda Sangihe ini ada kurang lebih 200 orang. Nah, yang aktif itu ada 40 sekian orang. Nah, itu yang sementara ini, dan mereka ini tersebar. Jadi bukan hanya di Kecamatan Tabukan Tengah saja, ada di Tabukan Selatan, Tabukan Utara, Tahuna Barat, kemudian Manganitu Selatan, ada juga di Kecamatan Kendahe, baru Tahuna juga ada. Nah, mereka ini sangat membantu. Jadi terus terang kami dari Dinas Pertanian bersyukur ada anak-anak muda ini yang rata-rata punya pendidikan ini tapi mau bertani. Nah, perlu disadari bahwa mereka ini juga menjadi contoh atau dapat memotivasi bagi para anak-anak muda yang ada di Sangihe ini, karena masih cukup banyak lahan yang kosong yang belum termanfaatkan di daerah ini. Nah, ini diharapkan dengan adanya anak-anak muda ini yang tergolong dalam komunitas petani muda Sangihe ini untuk mendorong juga, dan mereka selalu eksis dalam hal selain dalam hal menanam, mereka juga ini kan memasarkan tanamannya ini lewat media sosial, kemudian berkomunikasi tentang teknis juga begitu. Dan secara saya juga harus mengakui bahwa mereka ini bukan saja mendapatkan pengetahuan dari dinas, tapi mereka mencari sendiri berbagai informasi, berbagai teknologi yang dapat menunjang ini dalam hal-hal penanaman, khususnya untuk hortikultura. Dari Dinas Pertanian sendiri mempunyai program khusus untuk petani-petani milenial untuk meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada, atau gimana, Pak, kegiatannya? Ya, jadi memang di kami memang awalnya itu pernah ada program, tapi terkendala dengan situasi COVID itu, tapi itu bekerja sama juga dengan pemerintah kampung atau desa dalam hal untuk mengirim para teman-teman ini untuk mengikuti
diklat di Lembang. Nah ini salah satu untuk meningkatkan SDM dari teman-teman petani, khususnya petani muda. Nah mereka juga berinisiatif sendiri dengan biaya sendiri. Mereka juga melakukan studi banding ke Tomohon sana dengan Minahasa. Nah ini yang cukup membanggakan bagi kami. Jadi diharapkan juga ke depan hal-hal seperti ini juga menjadi perhatian kami. Jadi kami dalam hal pengembangan SDM bukan cuma kepada penyuluh juga terhadap kepada petani. Tapi mudah-mudahan ke depan ada anggaran untuk menunjang tentang hal ini. Tanya nih, langkah-langkah apa saja dari Bapak sendiri selaku Kepala Dinas Pertanian untuk mendorong anak muda milenial yang mau terjun ke dunia pertanian nih Bapak? Boleh langkah-langkah atau untuk memantik semangat dari anak-anak muda Bapak? Ya, jadi dulu ada pemikiran-pemikiran bahwa setiap orang itu yang terjun di dunia pertanian atau di bidang pertanian itu terlalu rendah atau apa, tapi tidak demikian. Nah sekarang kita lihat bagaimana pertanian itu lebih berkembang. Nah apalagi bukan cuma di Sangihe, hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini yang menonjol itu adalah petani-petani muda. Jadi teknologinya, kemudian SDM-nya. Nah saya bersama-sama teman yang ada di Dinas Pertanian selaku instansi teknis selalu menyampaikan hal ini. Tapi kami juga bekerja sama atau dengan pemerintah kampung yang di sana kan ada pembiayaan dari dana kampung itu kurang lebih 20% untuk ketahanan pangan. Nah ini peran-peran dari pemerintah kampung atau kecamatan sangat bermanfaat untuk mendorong anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian. Bidang ini sangat menjanjikan. Kita lihat sekarang harga masih tren naik. Cuma memang ada kendala di sini dengan adanya kenaikan ini BBM, harga saprodi ini sudah semakin naik. Nah ini yang menjadi problem bagi kami, dan dalam waktu dekat mungkin kami akan bagaimana bisa membantu para petani-petani ini melalui dana-dana yang tersedia dalam karena kenaikan atau inflasi atau kenaikan harga BBM. Nah ini kami peruntukan untuk para petani-petani atau kelompok tani yang aktif, yang punya lahan, tetapi terkendala dalam hal pengadaan atau belanja sarana produksi. Khususnya pemerintah kecamatan, untuk mengembangkan pertanian yang digagas oleh para petani-petani milenial ini. Kami dari pemerintah kecamatan melakukan pendampingan bekerjasama juga dengan pendamping lokal desa. Jadi di setiap kampung itu kalau bisa diprogramkan, dianggarkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti di dalamnya kebutuhan pangan dan hewani. Karena memang dari pemerintah pusat itu sudah teranggarkan 20% tahun ini untuk penganggaran di pangan hewani. Maksud di dalam produk-produk pertanian seperti yang dilakukan oleh masyarakat di saat ini di kampung Talengen ini. Kira dalam waktu dekat ini apakah ada kegiatan dari pemerintah, khususnya pemerintah kecamatan, untuk petani-petani ini? Saya kira kalau dari pemerintah kecamatan untuk kegiatan rutin itu belum bisa dapat dilaksanakan. Tapi ada sekelompok petani-petani, katakan milenial tadi, petani muda, yang menghubungi kami jika mereka melakukan kegiatan-kegiatan maksud dalam panen seperti ini. Tapi di beberapa kampung kami sudah diundang untuk kami tolong berinisiatif membentuk pemuda
wadah kelembagaan yang baik di kampung, di kecamatan untuk menyalurkan mungkin bakat atau aspirasi mereka. Anak-anak muda didorong untuk tidak lagi cuman berpangku tangan ya, tapi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan di kampung. Saya kira ini mungkin hal-hal yang dapat kami lakukan untuk mensupport, mendorong generasi muda, generasi milenial. Dua kata untuk memantik semangat anak-anak muda nih, apalagi anak-anak milenial yang dimana yang kita tahu sekarang kan anak milenial tuh sangat sedikit pikirannya untuk mau jadi sebagai petani. Nah kalau dilihat dari sini, ini petaninya sangat berhasil untuk petani milenial. Nah kira-kira apa nih dari Bapak nih? Ya, harapan kami ke depan untuk anak-anak muda yang ada di Kecamatan Tabukan Tengah khususnya, untuk tidak melihat bertani itu suatu hal yang katakanlah orang bilang caparuni, karena membaur dengan becek, karena kan dia tidak langsung melihat yang merah-merah seperti ini. Dia harus lewat dari pekerjaan awal itu sangat kurang tertarik. Tapi melihat dengan keadaan seperti ini, kami harapkan anak muda untuk termotivasi, terbangkit, karena bukan penampilan yang diorang harus kedepankan, tetapi menghasilkan usaha-usaha yang mungkin ke depan akan dapat mendongkrak ekonomi baik di keluarga mereka sendiri, di kampung, bahkan ekonomi pribadi. Karena sebagai anak muda kan orang mau suka penampilan-penampilan ya, tapi karena dengan hal seperti ini mungkin sudah menikmati hasil, so ada modal, saya kira mereka akan tertarik untuk melakukan ini. Saja sih Pak yang sudah dikembangkan untuk menggerakkan para petani muda di sini? Baik, terima kasih. Kami selaku perpanjangan tangan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana peran pemerintah kampung sangat penting untuk mengembangkan sektor pertanian, di mana pertanian ini adalah salah satu komoditi utama dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara khusus kami di Kampung Bira yang memiliki lebih dari 80% warga masyarakat adalah petani. Jadi upaya di sektor pertanian ini memang selalu kami usahakan, bahkan dari dana desa kami menggelontorkan dana hampir 30% untuk khusus untuk di bidang pertanian, seperti pemberian bantuan pupuk, benih, maupun pengembangan dari sektor jalan produksi pertanian. Itu salah satu upaya kami. Kemudian kami terus menggerakkan warga masyarakat untuk lebih giat lagi bercocok tanam, karena ini salah satu tujuan juga dari pemerintah daerah, di mana kita harus mempertahankan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe di tengah-tengah pandemi COVID yang baru saja berlalu ini. Jadi kami selaku pemerintah kampung juga mendorong warga masyarakat tidak hanya memanfaatkan lahan yang jauh, tetapi lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang ada di pinggir jalan ini, seperti contoh di perkebunan ini diupayakan untuk dikembangkan supaya warga masyarakat yang ada di Kampung Bira ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, yang juga bisa meningkatkan pendapatan warga masyarakat itu sendiri. Oh oke. Opulau di sini kan mungkin tadi bilangnya 80% memang penduduknya bercocok tanam. Iya, petani. Ini ada program nggak sih dari Bapak tersendiri untuk mendorong para pemuda-pemudi desa dalam mengembangkan dunia pertanian? Misalkan kayak mungkin di sini ada yang belum bekerja atau bagaimana, mungkin ada dorongan mungkin untuk pemuda-pemudi di desa ini untuk
melakukan cocok tanam seperti ini? Iya, baik, memang secara khusus untuk pemuda-pemuda yang ada di Kampung Bira, seperti saat ini kan di sini sudah ada kelompok petani muda Bira Gotong Royong. Nah, saat ini melalui program pemerintah kampung juga sedang mendorong seluruh pemuda yang ada di kampung yang saat ini tidak bekerja melalui organisasi gereja. Saat ini juga ada kelompok petani muda yang lain dari organisasi gereja yang sementara dikembangkan. Jadi kami terus mensupport, memberikan bantuan dan memotivasi anak-anak muda ini supaya tidak nganggur di kampung. Oke, Opolao sebagai penutup nih ya, apa nih harapan dari Opolao untuk para petani muda yang ada di kampung ini? Ya, terima kasih. Harapan kami petani-petani muda ini akan menjadi pemotivasi untuk seluruh warga masyarakat untuk lebih giat lagi dalam bercocok tanam. Peran ibu selama menjadi penyuluh untuk para petani-petani di Kampung Bira ini kira-kira bagaimana Ibu? Ya, peran saya selama ini mendampingi kegiatan kelompok tani khususnya yang ada di Kampung Bira, terlebih khususnya lagi yang ada di Poktan BGR. Jadi kegiatan saya selama ini mendampingi kegiatan kelompok tani, baik itu perorangan maupun kelompok. Kegiatan apa saja yang sudah dicetuskan dan dilakukan selama mendampingi? Banyak sih Bu, mulai dari pendampingan kegiatan secara rutin, kemudian bisa sampai panen seperti ini. Nah, itu saya dampingi terus dari awal budidaya, kegiatan-kegiatan lain, itu terus saya dampingi sehingga boleh melaksanakan panen seperti ini. Satu kata atau dua kata dari Ibu untuk memantik semangat anak muda untuk mau jadi petani milenial seperti yang ada di kampung Bira. Seperti saya bangga jadi penyuluh pertanian dan saya bangga jadi pendamping petani yang ada di sini, termasuk kelompok tani milenial, kelompok tani BGR, karena mereka sukses melaksanakan kegiatan pertanian dan sudah menjadi contoh bagi petani-petani yang ada di Kecamatan Tabanan Tengah. Itu semakin mereka berbuat, maka sudah semakin banyak yang termotivasi dengan kegiatan di kelompok BGR. Apa sih yang kakak lakukan untuk kelancaran pertanian yang sedang dikembangkan sekarang? Ya, untuk kelancaran pertanian di kabupaten sini atau khususnya di komunitas petani muda, kami mengembangkan hortikultura, baik rica maupun tomat yang menjadi fokus kami, karena itu menjadi kebutuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Biasanya setelah masa panen cabai-cabai atau tomat-tomat di sini tuh biasanya distribusikan kemana sih? Ke pasar lokal. Pasar lokal Iya. yang ada di Kampung Bira atau? Kampung di Tabukan Selatan, di Manalu, di Pasar Kuma, Pasar Manganitu, Pasar Kalwatu. Kiat-kiat apa saja sih yang kakak terapkan nih bisa seberhasil ini dalam bidang pertanian? Oke, yang pertama-tama terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan patut bersyukur kepada Tuhan karena atas pertolongan dan penyertaan Tuhan sehingga boleh jadi seperti ini. Nah, dalam usaha ini kami melakukan kegiatan bersama-sama dalam kegiatan petani muda, lebih khusus di Bira Gotong Royong. Kegiatan kami ini dilakukan supaya kami sama-sama berhasil. Nah, tujuannya ketika saya membuat satu kebun, anggota saya pun membuat kebun. Ketika saya mendapat serangan hama, dan teman saya juga mendapat serangan hama, nah, ketika itu pasti di antara kami akan ada yang mendapat solusi. Nah, sehingga ketika ada salah satu orang dari kami
mendapat serangan hama penyakit, lalu mereka sudah mendapat pestisida yang cocok untuk mengendalikan hama penyakit itu, maka ketika saya juga mendapat serangan hama, maka saya lebih mudah untuk mengendalikannya. Itu tujuannya kami. Apa sih motivasi dari kakak-kakak berdua nih tentang pengembangan pertanian yang ada di kampung Bira ini? Yang pertama kamu sendiri dulu deh. Ya, yang menjadi motivasi yang jelas penghasilan untuk menghidupi keluarga. Yang kedua motivasinya agar supaya anak-anak muda ini bisa menjadi petani, tidak lagi keluar daerah dan mengembangkan pertanian yang ada di kampung. Kalau kakak sendiri Ya, nih gimana nih? kalau untuk motivasi kami untuk membuat kebun seperti ini, kami inginnya memotivasi orang-orang yang ada di sekeliling kami yang belum memiliki pekerjaan, sehingga kami buat percontohan seperti ini, agar supaya mereka juga bisa sama-sama mengembangkan kegiatan pertanian, lebih khusus di hortikultur. Gimana sih kakak-kakak buat mengajak kaum-kaum yang milenial yang lain untuk berkecambung nih di dalam pertanian seperti ini? Ya, kalau kami yang paling penting anak-anak muda kalau sudah melihat berhasil, mereka pasti mengikuti dulu. Kami memberikan contoh dulu agar supaya kami dilihat oh ini sudah berhasil.